Dah, setelah itu baru kita, oh daftar isi, sebentar, daftar isi ini heading heading pertama. Iya, daftar isi pertama. Dah. Nah, sekarang kita buat daftar isinya. Jadi masuk dari references, kita masuk agak lama memang masuk ke references. Nah, references, baru kita masuk kemari ke table of content, baru masuk yang ke automatic table. Dua, klik. Nah, jadi deh. Jadi deh, ya kan? Ini tinggal hapus saja. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Gampang kan? Penting ini ingat ada sini. Kalau mau, jadi kalau memisahkan halaman, ya, kalau membuat satu halaman I selalu halaman angka, jangan lupa ini break. Nanti juga di tinjauan pustaka, sorry, di daftar pustaka itu dia kan halaman lain lagi. Kan halamannya I lagi kan. Jadi misalkan nih, ya, misalnya daftar pustaka, dia kan halamannya balik I lagi nggak angka ya kan. Jadi daftar pustaka, daftar pustaka, pustaka kita jadikan dia heading, kita jadikan heading 1, tetapi dia halamannya bukan 6 atau bukan angka ya kan. Nah, ini caranya kita break lagi. Page layout, break next page. Kemudian kita masuk ke header footernya, hilangkan link to previousnya. Hilangkan link to previousnya. Dah. Kemudian baru di sininya kita ganti formatnya. Jadi format ini. Kemudian start dari berapa tadi? Berarti I1, nah, ini I2 berarti kan? Nah, baru masuk. Sekarang kita modifikasi lagi daftar isinya. Update table, entire ya, update entire table, klik. Nah, tuh, daftar pustakanya udah I2. Nah, gampang kan? Itu dia. Jadi nggak usah khawatir lagi, Pak, gimana Pak ya? I2 paksa kami ketik manual, oh, tidak, nggak perlu. Nggak perlu. Ya. Baik, itu ya cara pembuatan format Word-nya. Baik, nanti bisa ditanyakan ya. Kita lanjut lagi karena waktu berjalan terus ya, udah hampir setengah 11. Baik, saya stop share. Saya masuk lagi ke slide tadi. Oke, kita masuk ke slide. Nah, jadi kita bahas latar belakang. Apa isi latar belakang? Latar belakang itu apa aja bahas yang kita bahas. Ini yang perlu disamakan persepsinya ya. Biar sama benang-benang merahnya biar tahu kita isi latar belakang itu apa aja. Yang pertama, isi latar belakang itu adalah yang mendasari apa ketertarikan kalian terhadap topik ini. Hal yang mendasari dilakukannya penelitian ya. Jadi apa yang menjadi tertarik dari topik ini? Ya, kalian harus untuk membuat latar belakang ini kalian harus rajin baca buku gitu. Rajin baca buku, baca artikel. Jadi referensi yang saya izinkan hanya dua, yaitu buku teks dan artikel jurnal. Jangan kalian baca dari internet ya. Dari internet maksudnya rubrik orang itu nggak bisa ditanggungjawabkan. Ya, betul apa enggaknya itu kita nggak tahu kita. Ya. Tapi kalau jurnal dari artikel, saya jadi, nah, Pak bahasa Inggris kami sulit, gunakan Google Translate. Apa susah? Google Translate sekarang udah canggih kok. Saya juga sekarang males membuat bahasa Inggris, saya pakai Google Translate aja. Nah, karena nyata setelah saya artikan sendiri, ya bagus, tepat sekali ya apanya. Hingga saya sekarang agak males pakai bahasa Inggris. saya saya ketik di bahasa Indonesia, yang penting bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang disempurnakan ya. Nanti langsung otomatis keluar bahasa Inggrisnya, udah itu saya sampaikan. Dan kemudian untuk ngecek grammarnya saya masukkan ke Grammarly ya, gitu. Grammarly siap, udah. Kita bukan orang bahasa Inggris gitu kan. Kita bukan orang Inggris kan. Bahasa ibu kita bukan bahasa Inggris. Jadi wajar kita gunakan aplikasi-aplikasi seperti itu.
Nah, jadi saya gunakan dua aplikasi. Yang pertama Google Translate, yang kedua Grammarly untuk ngecek grammarnya. Udah selesai. Siaplah laporan saya gitu. Nah, untuk kalian itu juga kalau ada bahasa Inggris, udah diambil artikelnya, kopikan ke Google Translate, nah diartikan. Udah jadi siap. Nah, jadi eh, referensi-referensi tersebut, ya buku, artikel itu kalau bisa kalian punya satu software yang bisa mengorganisirnya. Eh, karena kalau bertaburan juga sulit ya. Ya, kalau bertaburan cari di mana nih ya? Nah, tapi kalau kalian punya sebuah software yang bisa mengatur itu, wah itu enak sekali. Seperti saya menggunakan Mendeley Desktop. Jadi artikel-artikel saya tuh, walaupun letaknya di komputer saya tadi mana-mana, sebelum saya keluar, sebelum saya tutup laptop saya masukkan dulu ke Mendeley. Nah, saya masukkan ke Mendeley, nanti Mendeley akan ngatur sendiri. Nah, ketika nanti saya perlu untuk apa mencari referensi, saya tinggal buka Mendeley saja. Saya nggak perlu cari di mana ya artikelnya. Kayaknya di folder ini, atau begitu cari, oh nggak ada ya. Tapi kalau kalian buka Mendeley, Mendeley yang akan menyediakan sendiri. Gitu. Ibarat kan udah punya sekretaris ini, ya. Di komputer kalian ini kan kalian punya sekretaris yang bisa mencari keperluan kalian untuk membuat artikel. Itu namanya Mendeley. Bukan si Mona Lisa, bukan ya. Namanya Mendeley. Ya. Ya Mendeley ini akan cari. Misalkan tinggal ketik aja. Oke, sebentar. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan Mendeley ya. Sebentar, ya. Nah, ini. Ini kelihatan? Kelihatan, Rul? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Sip. Inilah Mendeley Desktop. Gratis di download. Saya nggak tahu kalian udah kalian install belum. Jadi dia eh, ini ya ini apanya ikonnya Mendeley Desktop. Nah, jadi di sini sudah ada file saya ya, ratusan ribuan bahkan file saya. Kemudian di folder-folder sendiri pun ada banyak. Ini posisinya tidak semudah ini sebenarnya. Posisinya tuh di laptop saya tadi mana-mana. Saya pun nggak tahu di mana posisinya. Karena kalau dicari satu-satu bingung saya. Tapi Mendeley ngatur sendiri. Nah, gitu. Tapi sebelumnya kalian masukkan dulu kemari. Jadi setiap dapat artikel, masukkan kemari dulu. Nah, kalau macam saya ini, saya komposit laminat. Nah, ini komposit laminat semua. Tentang manufaktur. Nah, ini manufaktur. Itu nomor satu. Tentang jut. Nah, ini jut semua. Jut semua nih. Ya. Tentang konkrit. Nah, konkrit semua. Beton semua. Ini posisinya, kalau di laptop saya nggak tahu di mana posisinya. Udah lupa saya. Karena saya download aja. Download. Dan download. Saya masukkan ke Mendeley. Di si Mendeley inilah yang nanti ngatur. Teori ya, tentang teori tahapan. Split tensile loh nih. Tensile udah berapa nih, banyak ya. Ya, banyak bahan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalian ada bahan tentang komposit, dibuat foldernya. Ya, ada ada cara buat foldernya. Di sini ya, add folder, buat folder komposit. Apa komposit laminat? Beton, buat beton. Nah, masukkan. Jadi cara memasukkannya pun tinggal tarik aja, buka folder kalian, tinggal tarik, klik, tahan, tarik kemari, udah langsung. Nah, langsung otomatis dimasuk kemari. Oke, nah sekarang saya tunjukkan manfaatnya. Misalnya saya ke komposit ya, nih komposit, lapangan bidang komposit. Saya ingin cari tentang apa misalnya. Cuma masalahnya ini bukan gak ada bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris misalnya. Kalau kalian terserah, kalian mungkin bisa bahasa Indonesia. Misalnya saya ingin cari jute fiber. Langsung dia nyari. Judul yang ada jute fibernya dan isi-isinya tentang jute. Dia nyari sendiri. Oke, saya mau cari hybrid. Hybrid jute. Hybrid jute. Jute hybrid jute. Nah, itu cari ya semua. Ketika saya buka, double klik. Nah, ini dia. Ya. Nih. Jadi dia udah ada sewing match satu biji. Oh, dia. Nih. Hybrid jute composite. Udah langsung otomatis kemarin. Udah langsung mengarahkan.
Nah, kemudian ini bisa kalian copy. Kalau kalian nggak ngerti bahasa Inggrisnya, kalian bisa copy ini, ya kan? Copy kemari, Ctrl C, nah, gitu. Nah, sekarang ya Google Translate. Nah, ini ambil Google Translate, langsung gantikan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, dan di sini letakkan ya, klik sini baru letak Ctrl V aja. Dah, baru tinggal di sini lihat. Nah, ini kalau kayak gini harus kalian rapikan dulu. Nah, dah, kalian ambil lah ini, kalian ini copy translationnya baru dibaca pelajari. Kalau misalnya serat alam yang dibagi, nah kan, udah bahasa Indonesia deh. Nah, bahasa Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi zaman sekarang ini nggak paham bahasa Inggris, Pak. Nggak ada. Udah lengkap semua. Ya, tuh. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham sampai sini? Ya, jadi semua toolsnya udah ada semua, tinggal kalian aja. Bahan pun dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris gak ada masalah. Lebih banyak bahasa Inggris memang. Nah, kalian cari lah bahasa Inggris. Ya, itu pendahuluan ya, pendahuluan isinya. Jadi Mendeley Desktop ya, Mendeley Desktop kok bisa udah ada. Siapa yang udah install Mendeley Desktop? Coba. Siapa aja? Saya sudah, Pak. Saya, Pak. No, Saya, Pak. Nurul. Pramudia udah? Pak. Udah. Baik. Tadi bab 1 tentang latar belakang ya. Latar belakang. Jadi latar belakang itu ketertarikan kalian terhadap apa? Terhadap topik kalian itu apa? Kalian ceritakan. Kemudian ya sebelum kalian ceritakan kalian baca dulu apa referensi yang ada. Ya kalian bisa membandingkan dengan referensi itu. Gitu. Sehingga ketemulah masalahnya. Nah, di perumusan masalah di subbab 1-2 itu dari latar belakang tadi, dari permasalahan tadi ya. Kalau yang saya baca itu ya masalah waktu dan biayanya, dirumuskanlah masalahnya. Jadi perumusan masalah ini satu halaman aja. Tak, kalau latar belakang tadi 2 atau 3 halaman ya, agak panjang memang kamu buat, nggak bisa. Jangan cuma 1 halaman aja, itu nggak kena deh. 1 halaman karena latar belakang nih sebenarnya masih bercincak ya, bercicak-cicak, bercita-cita gitu. Nah, itu kalau misalnya 1 halaman belum kena deh inti masalah. 1 halaman masuk 2 halaman mulai agak hangat. Nah, halaman 3 baru tepat dia. Atas dasar itulah maka saya melakukan penelitian. Nah, gini. Itu baru dapat gitu. Kenapa dia buat ini. Nah, baru di perumusan masalah. Ya, di perumusan masalah dari latar belakang tadi. Nah, kalian jabarkanlah apa yang mau dicari. Apa yang mau dicari? Ya. Jadi apa yang mau apa namanya? Metodenya misalnya atau bahannya, ya, yang jelas kita ingin menggunakan bahan yang alami ya, bahan alami yang ketersediaannya banyak, kemudian dari bahan yang mudah terurai di alam gitu ya, yang tidak polusi, kemudian dan lain-lain lah ya. Dan itu nanti berhubungan dengan tujuan penelitian. Jadi jumlah perumusan masalah sebaiknya minimal sama. Kalau lebih nggak ada masalah. Minimal sama dengan tujuan. Jadi ada hubungannya ke tujuan penelitian. Setelah kalian rumuskan masalahnya, setelah kalian tentukan masalahnya, ya. Jadi waktu perbaikan untuk mempersingkat waktu perbaikan ya. Kalau dari yang penelitian sebelumnya, waktu perbaikan itu bisa makan waktu berhari-hari mungkin. Kalau dengan ini mungkin bisa dipersingkat. Nah, itu yang perlu dicari. Misalnya itu tergantung dengan tujuan. Makanya itu kenapa saya selalu memberikan selain judul tujuan penelitian ya saya berikan ya. Selain judul itu saya berikan juga tujuan penelitian supaya di tujuan penelitian itu dijabarkan. Jadi terbalik. Ya terbalik di sini. Terbaliknya apa?
harusnya perumusan masalah dibuat baru tujuan. Nah, kalau saya berikan tujuan dulu untuk menyusun perumusan masalah. Jadi dari digampang kalian. Tujuan masalah itu kalian susunlah perumusan masalah, kalian kembangkan. Ini terbalik dia apanya. Kan lebih enak. Udah tahu kalian mau buat apa, dan kalian tujuan mau apa, situ kalian tinggal atur aja kalimatnya di awal lagi. Ya. Nah, jadi lebih baik jika perumusan masalahnya dikembangkan menjadi tujuan penelitiannya. Jadi itu harusnya ya dari perumusan masalah ke tujuan. Nah, kalau yang kalian berenam ini terbalik, saya buat tujuan udah ada dulu. Nah, tinggal kalian balik ke perumusan masalah, buat berdasarkan tujuan penelitian. Nah, gitu. Jadi satu halaman aja untuk perumusan masalah. Baik, kemudian nah, kemudian batasan masalah. Jadi supaya tidak terlalu meluas pembahasannya, maka kalian batasi. Misal, kalian hanya membahas tentang uji tarik belah saja, tidak membahas tentang kekuatan tekannya, gitu. Atau kalian tidak tidak meneliti di suhu lingkungannya tempat pengujian, enggak. Kalian tidak menghitung atau tidak mengukur pencahayaan ruangan, enggak. Di situ itu terlalu lebar kali, gitu. Kalian tidak mengukur, ini contohnya gitu ya, tidak mengukur suhu, pencahayaan, arus listrik juga enggak ya, arus listrik mesin ujinya itu enggak kalian ukur, misalnya mesti pakai arus berapa untuk menekan, enggak pakai itu ya, enggak jadi topik itu dibatasi di situ. Jadi supaya enggak melebar, jadi hanya split tensile test. Jadi kalau misalnya Nurul hanya kekuatan tekannya saja dicari, kekuatan tekan. Saya nggak mencari, kekuatan tarik belahnya. Saya tidak mencari kekuatan tekannya, gitu. Nah, jadi kekuatan, kemudian ini juga bentuk penampangan juga ya, beri bentuk penampang, itu bentuk penampang silinder lingkarannya. Maka pengujian berdasarkan penampang silinder gitu. Bisa aja berjalan tes mungkin penampangnya mungkin ada peta mungkin ya. Nah, kita gunakan yang silinder dan sebagainya. Itu kalian bisa batasi sendiri lah, sehingga dia pembatasan masalah ini betul-betul membatasi hanya di tujuan penelitian saja. Jadi kita memang mengarah mengkerucut di tujuan penelitian saja. Oke, baik. Jadi maksimal ya satu halaman kalau batasan masalah. Tengah halaman nggak ada masalah. Baru tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian inti dari penelitian kalian. Tanpa tujuan penelitian, maka nggak akan ada yang kalian kerjakan tugas akhir ini di penelitian ini. Jadi tujuan penelitian yang mau dicari. Makanya di awal-awal sekali saya berikan kalian selain judul itu tujuan penelitian. Gitu ya. Nah, supaya paham mau kemana nih arahnya, akhirnya di mana gitu. Dengan melihat tujuan penelitian, maka kalian udah bisa memprediksi kemana kalian nih arahnya. Gitu. Jadi itu ya. Jadi inti penelitian itu adalah tujuan penelitian. Karena tujuan penelitian itulah yang mau dijawab, mau dicari jawabannya. Nah, jadi tujuan penelitian ini minimal 3, maksimal 4 yang banyak kali. Banyak kali kalian bingung ngerjakan ya. Terlalu banyak metode yang mesti dikerjakan ya. Akhirnya nggak selesai. Nah, tujuan penelitian ini, karena inti penelitian, maka nanti tujuan penelitian ini akan dibahas di bab 2 dan bab 3. Ya, dari berdasarkan tujuan penelitian, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara menyusunnya. Ya. Dengan menggunakan Excel, nanti sehingga kalian bisa langsung mengerjakan bab 2, bab 3. Dari tujuan tadi. Ini tujuan penelitian. Baik. Manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini banyak yang salah ya.
Manfaat penelitian, mau nambah wawasan, enggak gitu. Ini tujuan manfaat penelitian tuh untuk ilmu pengetahuan yang pertama. Dunia, apa kontribusi kalian untuk ilmu pengetahuan di sini? Ya, apa kontribusinya? Misalnya kalian ini penelitiannya untuk buatan kolom silinder. Ya. Jadi untuk bentuk laminat yang melingkar itu masih sedikit sekali penelitiannya. Jadi di situ kalian masuk. Ya. Jadi kalian tetap di kompositnya. Sementara betonnya itu hanya sebagai pelengkap. Jadi manfaat penelitian kepada dunia, pada ilmu pengetahuan apa? Ya, pada ilmu pengetahuan. Kemudian untuk industri apa? Dan kemudian untuk akademisi, akademisi berarti berkembang ilmu komposit ya kan, di bidang komposit laminat. Dan bukan untuk menambah wawasan mahasiswa sehingga bisa masuk dunia pekerjaan. Enggak itu. Ya, enggak itu ya. Ya pasti nambah wawasan lah kalau kalian nggak ngerjakan ya nggak dapat pengalaman di sini gitu. Nggak kalian nggak penelitian. Ya. Oke, tuh itu untuk bab 1. Jadi bab 1 5 aja ya. Saya nggak tahu kalau tambah lagi. Nah, bab 2 ya. Bab 2 tinjauan pustaka. Jadi bab 2 dikerjakan berdasarkan tujuan penelitian. Jadi teori-teori yang mendukung di tujuan penelitian itu dibahas di bab 2. Ya, teori yang tidak teori-teori atau ya teori-teori yang tidak ada di tujuan penelitian tidak dibahas. Misalnya, kalian kan uji tarik belah. Maka yang kalian bahas adalah kekuatan tarik belah, bukan kekuatan tarik. Nah, beda. Kekuatan tarik spesimen dengan kekuatan tarik belah beda. Jadi kekuatan tarik boleh dibahas, boleh tidak dibahas. Lebih baik tidak dibahas. Nah, kekuatan tekan juga tidak usah dibahas. Kenapa? Karena bukan dalam skop kalian. Ya. Apalagi tahu-tahu kalian bahas tentang kekerasan. Kekerasan bahan loh, apa hubungannya sama tarik belah? Nggak ada. Atau malah kalian bahas kekuatan lasan. Nyimpang sekali lah. Tidak ada di tujuan ya. Tidak ada di tujuan. Yang ada kekuatan tarik belah di tujuan. Kekuatan lasan nggak ada. Jadi nggak dibahas. Gitu. Kemudian apa? Misalnya kekuatan tarik belah, kekuatannya, apa namanya? Metodenya misalnya. Metode, bahannya, bahan komposit. Nah, itu dibahas. Wajib dibahas bahan komposit. Ya. Teori komposit, definisinya, klasifikasinya, kekuatannya, segala macam dibahas. Kemudian, komposit laminat. Nah, itu juga ada pembahasan khusus tentang komposit laminat. Gitu. Itu masuk di tinjauan pustaka. Jadi, seperti saya katakan tadi, bahan tinjauan pustaka itu diambil dari buku textbook atau jurnal, artikel. Ya. Nah, jadi yang dibahas di tinjauan pustaka ini adalah definisi, pengertian. Jadi apa komposit laminat? Kemudian teori komposit laminat. Kemudian lengkapi dengan gambar tabel dan persamaan-persamaan kalau ada persamaan-persamaannya. Ya. Nah, jumlahnya tidak terikat. Ya, jumlah halaman tidak terikat. Ya, mau berapa banyak terserah kalian. Tapi ingat, walaupun nggak terikat, dia harus mengikuti tujuan penelitian. Apa yang tujuan penelitian, itulah dibahas. Dan tidak dia ada tujuan penelitian, jangan dibahas. Ya, itu tujuan pustaka.